Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya, bukan hamba-hambanya. Lalu di mana sih letak bedanya antara sahabat dengan hamba? Sederhana sebetulnya. Kalau misalnya dia hamba dan tuannya menyuruh hambanya itu, dia tidak akan tanya, ngapain sih kok diambilkan ini, ngapain sih saya harus begini. Enggak. Tetapi kalau sahabat, kalau dia minta tolong kepada sahabatnya, pasti sahabat itu akhirnya tahu apa sih yang diharapkan oleh sahabatnya. Jadi dia melakukan sesuatu kepada sahabatnya itu, alasannya jelas, dia mengetahui, dan dia dengan senang hati melakukannya. Tapi kalau seorang hamba kadangkala tidak tahu apa maksud dari tuannya, dia melakukannya karena berdasarkan perintah. Tapi kalau sahabat bukan, karena sahabatnya meminta tolong, dia tahu pola pikir dari sahabatnya, dan dia mau untuk terlibat dalam kekurangan atau kesulitan sahabatnya. Kita dianggap sahabat itu. Maka kita sebetulnya kalau diminta oleh Tuhan Yesus bukan sekedar untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya, tetapi kita tahu apa yang menjadi keinginan dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa melakukan itu dengan gembira hati. Kita melakukan dengan sukacita. Kita juga melakukan dengan bangga pula, karena dia itu mempercayakan misteri rahasia kerajaan Allah kepada kita. Sedangkan kalau seorang hamba itu kan sekedar perintah. Sehingga kalau misalnya Tuhan menginginkan kita untuk berdoa, meminta kepadanya, bukan karena kewajiban. Kalau seorang hamba karena kewajiban, tetapi Tuhan tidak, tapi karena hak kita. Kalau kewajiban ya pokoknya harus begini, bahkan doanya harus jam sekian, harus dengan cara begini gitu. Ini kan istilahnya kewajiban. Kalau kebutuhan ya, kalau kita butuh baru doa, itu kan doa sebagai kebutuhan. Betul ya? Betul kan? Kalau kebutuhan kan, kalau kita butuh kita doa, kalau nggak butuh nggak doa, seringkali begitu kan. Nah, sedangkan bagi kita seorang sahabatnya itu adalah hak kita sebagai siapa? Sebagai sahabat dari Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Hak untuk apa? Hak untuk berbicara, hak untuk komunikasi, hak untuk dekat, hak untuk intim. Jadi kita seorang sahabat akan melakukan itu. Nah, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan,
Dengan demikian, kalau kita bisa melakukan itu, kita sebetulnya sudah memperlihatkan kasih kepada Tuhan, kasih juga kepada sesama. Karena kalau kita mempunyai hak untuk dekat dengan atau intim dengan Tuhan sendiri, maka kita juga akan dipandu oleh sahabat kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik dengan sesama kita. Sehingga di situ kasih itu terlihat. Maka sebagai sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus, identitas kasih itu menjadi identitas pengikut Dia. Maka kita itu tidak kenal yang namanya orang itu menjadi martir karena ikut berperang begitu misalnya. Itu kan nggak mungkin. Karena kalau menjadi martir adalah menyerahkan hidupnya karena kesetiaan dengan sahabatnya. Kesetiaan, tidak perang. Tidak pernah orang menjadi martir dengan membawa pedang, membunuh orang. Tidak. Maka kita bisa melihat ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan, kasih menjadi identitas. Sehingga kita pun kalau misalnya Tuhan sendiri mengatakan, kalau pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu, gitu kan? Di situ kan tampak bahwa kita dalam mengasihi ini luar biasa. Bahkan orang yang memusuhi kita pun itu tetap kita mengasihinya dengan kita mendoakannya pula. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat kasih menjadi identitas karena kita dalam hidup ini itu menjadi pewarta. Mewartakan Allah yang maha kasih. Kalau mewartakan Allah yang maha kasih, maka sikap hidup sampai kita mati pun kita harus memperlihatkan kasih kepada sesama kita. Maka kita menjadi dituntut oleh Tuhan untuk memperlihatkan identitas kita yang paling utama, yakni kasih. Maka ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengingkari kasih. Maka kita diajak oleh Tuhan sendiri untuk mengatur dalam kita bertata bahasa, dalam bertata perilaku. Kita diatur juga oleh Tuhan untuk bisa melakukan yang terbaik. Tentu saja aturan-aturan itu sesuai dengan budaya masing-masing. Tidak harus harus begini, cara Roma begini, cara Yerusalem harus begini. Enggak. Tetapi kita dipanggil melakukan kasih sesuai dengan budaya kita masing-masing. Selamat merenungkan.